Dr. Haji Yusra Habib Abdul Ghani lahir di Kenawat, sebuah kampung di Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah pada 12 April 1954. Ia menempuh pendidikan dasar hingga STM di Takengon dan kemudian melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tak sampai di situ saja, Yusra Habib kembali melanjutkan pendidikan dan lulus ujian persamaan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1984. Memulai karirnya, Yusra Habib pernah menjabat sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 69 Jakarta. Semasa hidup di Jakarta, Yusra Habib aktif terlibat dalam berbagai organisasi, baik kemahasiswaan maupun organisasi keagamaan. Selain itu, ia juga produktif sebagai penulis, khususnya terkait hukum. Karyanya pun sering dimuat dalam media di Jakarta. Yusra juga pernah menjabat menjadi pemimpin redaksi di sejumlah media. Perjalanan Yusra Habib ke luar negeri dimulai saat hijrah ke Malaysia dan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Selama di Malaysia, ia memimpin Biro Penerangan GAM di Kuala Lumpur. Di tahun 1992, Tengku Hasantiro menunjuknya sebagai pemimpin rombongan 44 menduduki kantor UNHCR Kuala Lumpur. Kemudian diberi mandat sebagai kepala kantor GAM di Malaysia dan terlibat sebagai juru runding GAM dalam perundingan dengan sejumlah negara. Ia juga pernah ditangkap dan ditahan sebagai tahanan Intern Security Act atau ISA pada tahun 1998. Setelah terjadi kerusuhan di Kem Semenyih, ia dan beberapa tahanan politik Aceh dikirim oleh UNHCR ke negara ketiga, yaitu Denmark. Selama di pengasingan, Yusra semakin aktif menulis. Artikelnya banyak dimuat di Harian Serambi Indonesia dan sejumlah media online lainnya. Ia pun mengeluarkan sejumlah buku seperti Self-Government, Status Aceh dalam NKRI, Gayo, dan Kerajaan Linge, serta banyak lagi. Di tahun 2013-2016, Yusra meraih gelar doktor pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kerajaan Malaysia. Uniknya, gelar doktor ini diraih tanpa melalui jenjang S2. Putra Tengku Abdul Ghani dan Cut Wan Juriah ini berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul Sejarah Perjuangan Mendaulatkan Negara Islam Aceh 1873-2005. Amikar mulai. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar Weda dari Pepantaran Bukit Golf Cilengsi Cibubur, Jakarta. Mengucapkan selamat bertemu kembali dalam acara kita Serambi Podcast Bincang Budaya. Acara ini disiarkan melalui jaringan sosial media Serambi Group, baik itu dari akun Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain yang menjadi bagian dari kegiatan jaringan Serambi Group. Bincang Budaya adalah sebuah forum di mana kita akan berbicara dalam format kebudayaan dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kami undang secara khusus. Kegiatan ini adalah bagian dari usaha kita memberi pencerahan dalam bagian kebudayaan. Bagi kita, kebudayaan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab melalui kebudayaanlah kita bisa duduk sama rata, sama rasa, dan bergandeng tangan penuh dengan perasaan cinta. Saya teringat seorang filosof Rabindranath Tagore mengatakan bahwa alangkah sepinya dunia apabila hanya diisi oleh satu kebudayaan saja. Dalam bagian untuk memperkaya taman kebudayaan, melihat warna-warni taman kebudayaan kita, sore ini, petang ini, di waktu Indonesia bagian Barat, secara khusus saya mengundang seorang cendekiawan yang berdomisili di Denmark
Beliau kita kenal sebagai seorang penulis, banyak buku, banyak artikel, banyak kritik, dan lain-lain. Beliau adalah Abangda kita, Dr. Yusra Habib Abdul Ghani, SH. Sekarang berdomisili di Denmark, di benua hijau, benua biru, maaf, di benua biru. Assalamualaikum Bang Yusra Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kami di Indonesia sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Saya tidak tahu apakah di Denmark juga keadaannya sama atau barangkali tidak tersentuh COVID. Sebenarnya kira-kira satu bulan yang lalu kita sudah selesai dengan musibah itu. Tapi kemudian tiba-tiba muncul lagi. Tapi alhamdulillah oleh pemerintah berhasil dikawal, betul-betul dikawal. Betul-betul dikawal ya. Dan kami sendiri sudah 2 kali mengadakan tes COVID. Alhamdulillah selamat. Selamat ya, alhamdulillah. Nah, kita di sini sedang berusaha keras. Pertama, kita sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan 3M. 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 3M. Jadi itu adalah salah satu protokol yang direkomendasikan oleh WHO dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus ini. Jadi ini sedang besar-besaran. Alhamdulillah. Dan ya mudah-mudahan melalui acara ini adalah bagian dari sosialisasi itu kepada semua saudara-saudara kita yang baik di Aceh, di luar Aceh atau di mana saja sesuai dengan arahan dari pemerintah kita. Maka ayo kita galakkan, kita mulai dari diri kita, mengkampanyekan 3M, mencuci tangan secara teratur, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Baik Bang Yusra Habib Abdul Ghani, alhamdulillah. Abang dikenal sebagai doktor dan sarjana hukum. Dr. Yusra Habib Abdul Ghani, SH. Ya. Jadi nampaknya kalau melihat dari titel itu, gelar itu, dari SH, S1 langsung melompat ke S3. Nah, barangkali mungkin Abang bisa jelaskan ya, kenapa? Saya sudah lama ingin menanyakan ini sebetulnya. Cuma ini kesempatan yang baik untuk saya. Kenapa bisa melompat dari S1 langsung ke S3? Baik, tapi sebelum Abang menjawab, saya memanggil Abang. Sebelum Abang menjawab kepada semua kawan-kawan peserta partisipan yang mengikuti acara ini, Anda silakan nanti menuliskan pertanyaan atau komentar di kolom komentar yang ada di kolom komentar Facebook. Nanti kita akan bacakan, kita akan lihat komentar atau pertanyaan yang punya relevansi dengan bincang budaya kita pada petang hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dialog ini lebih kepada dialog kebudayaan. Dialog kebudayaan artinya dialog bertukar pikiran, memandang sesuatu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita ingin mengetahui proses kreatif Bang Yusra Habib dalam menulis banyak buku yang beliau kemudian berada di negeri asing, menjadi warga negara Denmark, tetapi perhatian dan fokusnya kepada tanah kelahiran, tanah Indatu, tanah moyang Datu, tetap intensif dan sangat sangat intens sekali. Nah, baik, tapi sebelum ke sana, barangkali Abang bisa cerita dulu, Bang. Pertama soal gelar tadi. Kenapa dari pertama dari S1 langsung melompat ke S3? Yang kedua barangkali Abang bisa ceritakan
proses kreatif Abang dalam melihat Aceh, karena dari karya-karya Abang tuh banyak sekali buku-buku tentang sejarah ya. Oke. Saya persilakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pendidikan untuk boleh memasuki program doktor di UKM Malaysia bermula dari kunjungan saya ke Malaysia tahun 2012. Jadi waktu itu saya hanya memiliki ijazah S1 dari UMJ dan UI. Jadi kemudian kata kawan-kawan, Bang, bagaimana kalau melanjutkan S2 di Malaysia? Saya bilang, kalau S2 saya maaf saja, saya nggak mau. Walaupun begitu, saya terus buatkan satu proposal, diperiksa oleh Profesor Dr. Said Salim, bukan yang di Indonesia itu, bukan Salim Said, tetapi Said, Said Kamarudin. Sekarang ini menjadi ketua profesor negara di Malaysia. Saya jumpa dengan dia. Kemudian setelah saya dipelunjuk kira-kira 1 jam lebih tentang proposal yang saya ajukan, bukan sebagai pelajar S2, tetapi langsung S3. Dia kata, oke, nampaknya saudara lebih memenuhi syarat untuk masuk terus ke S3 tanpa melalui S2. Tapi kemudian, Adinda, tidak cukup rupanya dengan satu orang profesor untuk menjadi promotor. Saya mesti jumpa dengan Profesor Dr. Ong, bagian kajian etnis di UKM itu. Ini agak menarik. Dia kata, Saudara Yusra, saya baru kenal dengan Anda 2 menit. Dan saya sama sekali tidak kenal saudara. Bagaimana saya mau merekomendasi untuk mengikuti program doktor? Kemudian oleh teman saya, Teguh Irwansyah, sudah almarhum beliau. Dia bolak-balik itu proposal yang saya ajukan kepada UKM itu, dia bolak-balik. Di sini ketemu nanti Adindani. Ternyata waktu dia periksa lembaran proposal itu, saya pernah menulis berbagai isu di harian Serambi, sebanyak waktu itu sudah mencapai 50 artikel di Serambi. Dia pun terkejut dia. Kemudian selain itu saya sudah menulis beberapa buku. Antara lain Malapetaka di Sumatera, Sumatera Siapa Menggugat, dan beberapa buku lain. Saya baru tahu rupanya saudara Direktur Institute for Ethnic Civilization di Denmark. Kalau tidaklah karena ini, saya tidak akan bagi saudara untuk mengikuti program ini. Setelah dia baca itu, latar belakang sedikit sejarah hidup saya, dia pun menandatangani rekomendasi itu untuk diajukan ke universitas dan diperiksa oleh 11 orang profesor doktor sebagai majelis pemeriksa. Akhirnya dinyatakan Yusra Habib Abdul Ghani lolos untuk mengikuti program doktor. Begitu. Tahun berapa, Pak? Apa? Tahun berapa itu? Dari tahun 2013 sampai 2016. Tapi sayangnya saya kena denda, Saya kena denda oleh karena di UKM Malaysia ini seseorang mesti menyelesaikan studi doktor itu minimum 6 semester. Saya
menyelesaikan tesis saya itu 5 semester 3 bulan. Jadi kena tidak cukup 6 bulan, 6 semester, saya didenda 39 ringgit Malaysia. Jadi rupanya ada peraturan di sana, kalau cepat pun dikena denda, kalau terlambat pun kena denda. Menarik itu. Ya, kemudian oleh karena saya berhasil menyelesaikan studi itu tepat waktu, istilah mereka adalah GOT, Grade on Time. Jadi maksudnya tepat waktu, bahkan sebelum waktu sudah selesai, saya mendapatkan anugerah dari universitas sebagai mahasiswa terbaik untuk itu. Itu UKM, Universitas Kebangsaan. University Kebangsaan Malaysia. Di Bangi. Ya, sementara S1-nya itu dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian ikut ujian sarjana di UI tahun 1974. Baik, ya. Jadi kami sebagai wartawan warga Serambi Indonesia merasa bangga karena merasa ikut menyumbang karena ternyata tidak duga rupanya Serambi ikut berkontribusi itu ya. Iya, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Serambi. Karena sudah memuat 50 artikel yang kemudian itu memperkuat menjadi Abang sebagai seorang dokter. Alhamdulillah. Ya, ini bagian dari ilmu yang bermanfaat dan media yang bermanfaat. Mungkin kepada banyak orang bertanyakan kepada saya tentang itu. Tetapi setelah saya ceritakan bagaimana proses untuk meraih itu, banyak pemuda yang tergiur ya, ingin mengikuti jejak seperti itu tanpa melalui S2. Tapi saya bilang kita mesti punya kualitas. Kualitas itu yang mesti kita jaga, dan kita memiliki kecakapan tertentu dan berhujah dengan promotor itu. Saya bilang, kalau tidak jangan harap. Jadi banyak terinspirasi. Ya. Baik, ya saya sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Bang Dayusra mendapatkan gelar doktor tanpa mengikuti program S2. Ternyata saya kira itu menarik dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi pada generasi-generasi muda untuk silakan tulislah di banyak tempat, di banyak publikasi, untuk kemudian itu bisa menjadi kredit untuk mendapatkan gelar doktor atau gelar jenjang program pendidikan yang lebih tinggi lagi. Cuma ada satu catatan, Adinda. Jangan berceloteh di Facebook. Ya, itu ya. Mesti dalam media yang terdaftar ya, misalnya Serambi, Kompas begitu. Ya. Jadi media mainstream lah ya. Media mainstream. Ya, media mainstream. Kalau di Facebook itu tidak dihitung sebagai bagian dari belum. Tapi tidak tahu ke depan barangkali. Mungkin. Ya, tapi kita tahu perubahan begini cepat ya. Baik Bang, terima kasih itu pertanyaan. Abang sudah menjawab pertanyaan kegusaran saya selama ini, kenapa Abang bisa mendapatkan gelar doktor tanpa melalui program S2. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, sampai hari ini Abang sudah melahirkan ada kira-kira 30 buku atau buku sudah hampir 15 nih. Hampir 15 ya. Dan itu buku semua lebih besar, lebih banyak tentang sejarah Aceh dan Gayo.
Aceh Gayo. Pokoknya itulah urusan Yusra Aceh Habib. Gayo. Nah, Betul. sementara abang berada di Denmark. Ya. Nah, mungkin abang bisa ceritakan kenapa abang punya perhatian khusus kepada dua suku besar ini. Apa yang menjadi latar belakang utama sehingga abang menggali sejarah dan kemudian menuliskan begitu banyak buku untuk kedua Aceh Gayo Aceh, Aceh Gayo Aceh. Oke. Oleh karena selama saya berada di Malaysia dan kemudian berada di Denmark, terus terang ramai penulis asing seenaknya menulis tentang sejarah kita. Mereka kadang-kadang punya kepentingan politik untuk negaranya, kepentingan politik untuk kampusnya, atau punya kepentingan politik pribadi, dan bahkan tulisan-tulisan yang berhubung dengan Aceh itu secara sinis disampaikan melewat karya-karya ilmiah mereka, dan kemudian dalam kertas kerja, kemudian dalam jurnal, kemudian dalam celoteh-celoteh yang lain. Dan penulis-penulis ini kemudian saya tahu siapa dia. Jadi ketika menulis cara pandang mereka sungsang terhadap sejarah kita, saya perhatikan belum ada sosok sejarawan atau penulis Aceh yang berani menantang dia di arena tinju pengetahuan ini. Pengetahuan. Okay. Jadi orang Aceh dengan lantang berkata, kamu nak ke Nanggro yang cacat mulia dalam rungdonya. Kami adalah bangsa yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Kemudian orang Gayo pun berkata, kami adalah suku tertua di Sumatera. Tetapi ungkapan-ungkapan seperti ini hanya sebagai luapan emosi tanpa diperkuat oleh literasi yang boleh kita terangkan kepada orang. Jadi ini tiada artinya. Jadi bagi saya ada satu kunci, Adinda, yang saya pegang. Kunci ini mungkin boleh dicatat oleh Serambi nanti, bahwa kalau kita menulis tentang apapun konteksnya, sebenarnya adalah upaya untuk menempatkan cara pandang penulis ke dalam ruang pikiran orang lain melalui literasi. Jadi kita coba menempatkan alam pikiran kita ke dalam ruang pemikiran orang lain sehingga mereka boleh menerima bahwa ini adalah betul dan benar atau oleh sebab itu untuk boleh kita berhujah menempatkan cara pandang kita kepada orang lain, sudah tentu kita mesti punya modal. Sudah tentu kita mesti memiliki modal. Dan modal itu, Adinda, antara lain adalah kita mesti memiliki ilmu pengetahuan tentang apa yang kita sedang tulis. Dan tidak cukup dengan emosi. Tidak cukup dengan emosi. Kemudian kita perlu juga seni bahasa tulisan supaya orang lebih menarik apa yang kita tulis. Yang ketiga, kita perlu data dan fakta yang akurat.
dan metodologi. Dan kemudian kita perlu analisis dari data-data yang kita tulis itu, kita perlu analisis yang tajam, kemudian termasuklah di situ interpretasi terhadap data itu, kemudian apa target kita mau menulis, dan apa kesimpulan kita, dan dari mana kita dapatkan maklumat itu, atau dalam bahasa akademik adalah referensi kita didukung oleh berbagai referensi. Jadi ini penting sebab umpamanya perkara bahasa ya, perkara bahasa. Mengapa perlu bahasa? Saya punya pengalaman dengan Profesor Dr. Azizah, ketua dari Dewan Bahasa dan Pustaka di Malaysia. Tahun 1993. Saya coba tulis sebuah buku, judulnya adalah Remaja di Persimpangan Jalan. Setelah saya ajukan itu ke Dewan Bahasa dan Pustaka, seperti Perpustakaan Negara di Indonesia itu lah, dia terima. Kemudian saya terima surat, dari beliau dan profesor itu, katanya, Saudara Yusra, tulisan saudara bahasanya terlalu tinggi, terlalu filosofi, dan ini tidak relevan untuk kalangan remaja. Kalau mau lolos buku ini, terpaksa grade bahasa saudara mesti diturunkan dari bahasa level tinggi ke dalam bahasa yang menengah dan ke bawah. Kan susah bagi kita. Jadi artinya Andina, ramai penulis di Indonesia itu, dia menulis dalam bahasa yang terlalu tinggi, sukar dicerna oleh orang. Untuk itu saya coba berusaha mensosialisasikan pengalaman saya itu ke dalam bahasa yang mungkin lebih menarik sedikit, sehingga pola pandang saya dapat diterima ke dalam ruang pikiran opini Serambi. Kalaulah umpamanya cara pandang saya tidak mampu saya luahkan ke dalam ruang pikiran pemeriksa di opini Islami, sudah otomatis ditolak itu artikel itu. Umpama ada satu artikel saya tulis, judulnya adalah Mahalnya Ultimatum Belanda kepada Aceh. Dalam 3 hari artikel itu setelah dimuat oleh Serambi, pembacanya mencapai 100.000 lebih. 100.000 lebih. Yang langsung menyatakan sudah membaca itu ke Serambi, saya dapatkan maklumat dari wartawan Serambi mencapai 56.000. Ditambah Facebook saya kira-kira mencapai sekitar 50.000 pembaca. Jadi artinya di sini kita bukan membanggakan, artinya bermana cara pandang kita berhasil kita masukkan ke dalam ruang berpikir redaktur Serambi sehingga mampu mereka menerimanya. Dari puluhan artikel itu, Adinda Fikar, tidak mulus. Ada dua artikel saya yang ditolak oleh Serambi. Ini menarik nih. Artikel apa ini? Saya bukan ahli. Tapi tak mengapa. Bagus. Yang pertama, yang ditolak oleh Serambi, judulnya saya buat, nasib
penjaga gawang Indonesia di Sumatera. Oke. Adalah Tengku orang tua kita, Tengku Muhammad Daud Pere. Bagaimana nasibnya dari 1947 sehingga 1949. Ini walaupun saya mencoba secara kritis berdasarkan sejarah, tetapi dalam ruang berpikir opini Serambi ini berbahaya. Ya, barangkali ada sisi-sisi yang mungkin sisi yang mungkin yang menjadi satu pertimbangan sehingga artikel itu barangkali belum dipublikasikan. Saya kira mungkin barangkali pada kesempatan yang lain akan saya tidak tahu, barangkali bisa akan dipublikasikan. Kalau boleh tahu Bang, itu Abang menulis di Serambi itu sudah berapa banyak artikel Bang? Sampai hari ini, yang terakhir kemarin itu Aceh negara monarki yang unik, ya. Tetapi judulnya dirubah oleh redaktur. Ya. Sebetulnya judulnya saya buat Aceh negara monarki yang paling unik di dunia. Tapi kemudian dirubah judulnya oleh Serambi, tidak apa-apa. Jadi sampai kepada artikel ini sudah mencapai 68. 68. Di Serambi. Di Serambi. Dan artikel ini kumpulan artikel Abang yang di Serambi ini kemudian rencana mau dibukukan atau seperti apa? Sedang dalam proses bahkan judulnya pun sudah ada. Oke. Boleh dibocorkan Bang judulnya? Belum apa-apa sudah bocor, bagaimana nih? Tapi tidak apa-apa. Judulnya adalah Merintis Politik Identitas Aceh. Merintis Politik Identitas Aceh. Berapa buku akan diterbitkan? Tahun ini, Adinda, tahun 20 ini kan, tahun 20 ini, ini kena mungkin berkat COVID-19 juga nih mungkin ini. Kena terlalu banyak bertafa di rumah. Di rumah. Jadi insya Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 judul buku dalam rentang masa COVID ini. Tapi jangan terkejut bagaimana menulis buku sebab bahan-bahannya itu memang saya sudah tulis kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang tinggal saya edit. Jadi dirapikan, disusun. Sudah lebih awal saya persiapkan ya. Ini jadi, rencana silakan. Ya? Silakan Bang, lanjut. Rencana diterbitkan oleh sebuah lembaga riset di Denmark satu, tapi satu diterbitkan oleh University Malaysia. Sekarang ini merupakan dikenal sebagai universiti terbaik di Asia Tenggara. Number one. Oke. Ya, alhamdulillah. Sementara ini. Selebihnya diterbitkan oleh penerbit yang di Aceh atau di Jakarta atau di apa di? Ya, di Jakarta ada. Penerbit sebelum saya kenal dengan Adinda Mukhlisuddin sebagai bos dari Bandar Publishing. Oke. Dan sebelum kenal dengan direktur Mahara Publishing. Adinda Yusradi Argayuni. Sebelum itu ada sebuah penerbit di Jakarta, Paramedia. Publishing, kemudian diterbitkan oleh dan saat saya menulis
status Aceh dalam NKRI, saya coba ajukan supaya dipublish itu di Gramedia dan Gunung Agung. Ditolak, ditolak. Katanya isinya ini panas, bisa ramai nanti orang pangsan, dia bilang. Itu untuk buku yang mana yang ditolak itu, Bang? Buku status Aceh dalam NKRI. Nah, ini dia buktikan. Oke. Ya, baik. Baik, saya ingin mengetahui lebih lanjut sebetulnya bagaimana Abang mengumpulkan bahan-bahan ini, bagaimana Abang merekonstruksi cerita-cerita sejarah, histori-histori ini, sehingga Abang punya saya melihat kemampuan Abang itu luar biasa dalam menggali sejarah-sejarah, sehingga banyak hal-hal baru sebetulnya yang kemudian setelah membaca beberapa buku Abang itu saya menjadi paham benang merahnya, rupanya begini, rupanya begini. Baik, tapi sebelum itu ini bincang-bincang kita, bincang budaya, saya didukung oleh suatu tim kreatif yang di Banda Aceh, Abang di Denmark, saya di Jakarta, dan tim kreatif kita ini berada di Aceh. Dan untuk ini sudah tanpa terasa kita sudah melewati waktu 30 menit. Karena itu ini percakapan, perbincangan yang asik. Nah, mungkin barangkali kita akan jeda sebentar untuk kita buat kopi, minum kopi dulu sebentar, 2 menit, sambil kemudian nanti tim kreatif di Aceh akan menayangkan beberapa pesan untuk kita semua. Silakan. Nyalakan arang, ditungku harapan, penggoreng menari dalam belangan. Sepiring mie Aceh ku hidang dengan cinta, ku iris bawang, ku tabur merica, ku tuang kecap, ku tetes cuka. 30 bumbu ku aduk semua, kapulaga, cengkeh, ketumbar, lada, kemiri, jahe tanpa ganja. Ku sajikan mie Aceh dengan ikhlas, hati gembira, menebar harum dan cita rasa. Ku seduh kopi gayo dalam cangkir jiwa, ku tuang dalam piala, bertalam giok nagan batu mulia, dibentang tikar simulu cahaya, selatan, utara, timur, barat, tengah, tenggara. Ayo bersila, bersusun bahu, berjajar rata, semua mulia, berpayung langit yang sama, berpayung langit yang sama. Kunyalakan arang di tungku harapan, penggoreng menari dalam belanga. Sepiring mie Aceh kuhidang dengan cinta, kuiris bawang, ku tabur merica, ku tuang kecap, ku tetes cuka. 30 bumbu ku aduk semua, kapulaga, cengkeh, ketumbar, lada, kemiri, jahe tanpa ganja. Ku sajikan mie Aceh dengan ikhlas, hati gembira, menebar harum dan cinta.
ditungku harapan, penggoreng menari dalam belanga. Sepiring mie Aceh ku hidang dengan cinta, wiris bawang ku tabur merica, ku tuang kecap, ku tetes cuka, 30 bumbu ku aduk semua, kapulaga, cengkeh, ketumbar, lada, kemiri, jahe tanpa ganja. Ya, baik. Terima kasih. Itu tadi sebuah selingan untuk kita, sepiring mie Aceh, secangkir kopi gayo yang kita bacakan, kita rekam khusus. Karena di beberapa acara kita sebelumnya kita kurang hiburan. Sementara kita berbincang tentang kebudayaan. Ya, baik. Saya kembali ke Bang Yusra Habib Abdul Ghani yang sekarang berada di Denmark. Maaf Bang, di Denmark sekarang pukul berapa ya? Sudah setengah 12. Setengah 12, setengah hari. Setengah hari. Kami di sini pukul 16:42 waktu Indonesia Barat. Jadi sudah selepas asar kita akan menjelang waktu menuju ke waktu maghrib. Insyaallah. Di bagian kedua ini, saya mengajukan pertanyaan antara lain begini. Bagaimana cara Abang menghimpun bahan-bahan itu semua? Abang menulis tentang sejarah Aceh, tentang sejarah Gayo, kemudian Abang berdomisili di Denmark sebagai warga negara Denmark, di negeri asing, di luar negeri, dan Abang harus mengumpulkan banyak bahan-bahan itu semua. Dan apabila kita lihat beberapa buku yang Abang tulis itu tadi, referensinya saya kira sangat kuat sekali sebagai referensi buku sejarah. Boleh Abang ceritakan bagaimana Abang memproses semuanya ini, Bang? Proses untuk mendapatkan sumber utama dari tulisan-tulisan ini saya peroleh dari negeri Belanda, dan saya bersama istri kadang-kadang bertapa di sana sampai 1 minggu untuk pergi riset ke beberapa library di Leiden University, di Utrecht University, di Museum Belanda, kemudian di Den Haag. Selain itu mengumpulkan bahan dari London Museum, kemudian dari Prancis. Bahan-bahan itu secara saya mungkin tidak perlu saya ungkapkan di dalam forum ini bagaimana saya untuk mendapatkan dokumen-dokumen dari Spanyol, dari Portugal, termasuk adenda boleh menerobos ke dokumen kearsipan Presiden Amerika Serikat. Saya dapatkan satu dokumen kitab penting. Bagaimana cara mendapatkannya ini? Itu mungkin tidak boleh saya kemukakan, menyangkut nama orang. Tapi nanti secara personal, kalau nanti ada orang yang bertanya, boleh nanti saya akan ungkapkan ini. Tapi yang pasti dari literatur tentang Aceh ini saya dapatkan dari Belanda, dari Prancis, dari Eropa, kemudian Amerika, dan tidak terkecuali dari Perpustakaan Nasional Jakarta. Saya dibantu oleh Adenda Murizal Hamzah mendampingi saya, sebab bahasa Indonesia sudah agak kacau sedikit kan waktu itu.
saya minta bantu kepada Adinda Adinda Mudir Hamzah, coba Adinda yang ngomong sama mereka ini bagaimana caranya. Dan mereka alhamdulillah Adinda Fikar mereka sangat antusias sekali membantu saya itu. Dia kumpulkan itu bahan-bahan yang saya mau. Dan ini pun kan memang memerlukan strategi dalam pengumpulan data itu. Saya pergi ke Leiden University juga seperti itu. Jadi kita sebelum pergi ke sebelum kita pergi ke sana, seperti Adinda menyoal saya ini memang sudah disiapkan itu. Kita siapkan itu. Saya perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Tapi ini boleh saya kemukakan di dalam forum ini. Waktu saya pergi ke Leiden University di perpustakaan itu, ada satu dokumen saya minta, mereka tidak mengizinkan untuk dibuka sebab masih diblok. Apa itu? Ya. Original dari Konferensi Meja Bundar. Apa Bang? Maaf. KMB 1949. Oh, KMB, Konferensi Meja Bundar. Berarti ini mungkin teks aslinya Adinda Fikar tidak akan diberi kepada kita entah sampai kapan. Padahal kalau dalam tradisi rahasia di Inggris sesudah 900 tahun ada boleh. Sesudah 900 tahun boleh dibuka. Kalau di Amerika ada yang 30, ada yang 60 tahun. Kalau di Indonesia saya belum tahu itu, dan termasuk di Belanda mungkin kalau 30 tahun sebenarnya sudah boleh, tapi masih belum boleh. Yang dokumen ini tadi. Yang dokumen ini tadi ini. Saya minta naskah itu, naskah yang original itu. Konferensi Meja Bundar ya, pada setelah agresi militer kedua ya. Jadi rupanya Adinda khusus ini menyangkut perkara status Aceh dengan Papua ada di situ. Oh, oke. Di dokumen itu baik. Dan termasuk dana yang mesti dibayar kepada pemerintah Belanda oleh pemerintah Indonesia. Indonesia yang sudah dizalimi tetapi harus membayar ganti rugi sebanyak 4,5 juta golden dan baru bocor oleh wartawan Detikcom tahun 2003. Masih ingat Anda? Iya. Itu wartawan Detikcom yang bocorkan itu. 2003. Dan sebelum ini kita yang sudah belajar tentang Indonesia itu, tentang KMB, Konferensi Meja Bundar, bagaimana pengembalian penyerahan kuasa dari Belanda kepada Indonesia yang dihadiri oleh perwakilan dari RIS, bukan Indonesia. Ya, RIS, masih RIS waktu itu ya, Republik Indonesia Serikat ya. Ya, dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Ya. Dan saya coba mengulas perkara ini berdasarkan dokumen yang ditulis oleh buku Sekretaris Negara Republik Indonesia. 30 tahun Indonesia membangun. Jadi ketika saya menulis tentang buku status Aceh dalam NKRI ini, bukan versi Yusra Habib ya. Tetapi buku yang saya kutip referensinya dari buku 30 tahun Indonesia membangun di bawah rezim Soeharto. Buku itu dikeluarkan oleh Sekretaris Negara. Di situ secara objektif ditulis bahwa
dalam perjanjian Linggarjati 46-47, perjanjian Rempe 48, Arum Royal dalam kemudian KMB itu, jelas itu status Aceh itu menurut buku itu, bukan menurut penulis. Jadi perkara ini ketika diungkapkan asing bagi orang. Padahal buku itu boleh didapatkan itu di perpustakaan. Saya membeli buku itu melalui istri saya, 4 jilid di Jakarta. Mungkin ada yang pikir dapat itu. Buku 4 jilid itu. Yes. Dan di situ jelas posisi Aceh. Kita Aceh itu rupanya tidak diterima sebagai ras. Dalam buku itu bukan versi Usra itu, bukan versi Usra. Jadi Van Mock itu membentuk negara boneka mereka sebanyak 16 negara ras dan tidak termasuk Aceh. Dan yang menerima jatah kedaulatan pun 49 itu adalah ras itu, tidak masuk Aceh. Jadi yang jadi masalah ketika fragmen sejarah ini kita ungkap berdasarkan penulisan ilmiah yang boleh kita pertanggungjawabkan berdasarkan referensi itu, dianggap kurang referensi malah. Padahal berasal dari Jakarta. Dari buku yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri. Bukan oleh penulis lain, tetapi oleh pemerintah. Pemerintah kan itu kan sekretariat negara berarti. Negara. Ada bukunya. Kebetulan di bawah tidak saya. Baik, Bang. Saya tentu kami di Indonesia ini, di Aceh, di Gayo dan di Indonesia ini tentu ingin tahu sebetulnya seberapa banyak dokumen-dokumen Aceh, dokumen Gayo dan lain-lain yang Abang tahu yang ada di perpustakaan di Eropa itu. Sampai tahun 1980 mencapai 6.000 dokumen dalam bentuk foto atau tulis dan macam-macam ya. Oh, bukan buku saja. Buku. 6.000 buku. 6.000 buku. Dan kalau kita telusuri lagi tentang dokumen-dokumen lain seperti surat menyurat apa segala macam, mungkin sampai 2020 ini sudah mencapai antara 8 sampai 9.000. Jadi Adinda, dokumen-dokumen yang belum pernah terungkap selama ini saya beberkan dalam buku Keabsahan Negara Aceh Darussalam yang akan meluncur ke seluruh dunia. Yang sedang diproses cetak ini ya, diproses sudah cetak, dikeluarkan oleh Denmark. Oke. Negara Denmark rupanya bersedia menerima. Nah, terhadap seluruh dokumen-dokumen yang banyak ini, Bang, apa kira-kira yang Abang bisa sarankan untuk katakanlah untuk pemerintah kita di Aceh sehingga dokumen-dokumen ini bisa terbaca atau diketahui lah oleh publik. Jadi melalui seorang putra Gayo, namanya adalah Ihsan. Ihsan. Ya, Ihsan. Beliau adalah pegawai dari Pusat Data Informasi di Banda Aceh itu. Oh, arsip, pusat arsip.
Pusat Aceh itu, pusat pusat kearsipan, Arpus ya, arsip dan perpustakaan. Jalan Tugu Dobre itu. Ya ya. Adinda ini cukup berperan dan cukup gesit membantu saya untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting yang selama ini kadang-kadang dianggap orang tidak penting, tapi dalam penulisan sejarah sangat penting. Dan saran saya, Adinda Fikar, kepada seluruh di tangan saya sekarang ini ada yang berhubungan dengan Aceh, katalog itu ya Allah ya Rabbi, mungkin mencapai 3.000 jenis dokumen sekarang ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta. Dan mereka bersedia menyerahkan kepada saya. Coba kepada orang GAM, yang sebelumnya, kepada orang ini, mereka serahkan kepada saya dari Jakarta. Disitulah cuma karena dokumen ini dalam bentuk bahasa Belanda, pemerintah Aceh berarti mesti mencari penerjemah dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Kemudian menghubungi perpustakaan negara nasional yang ada di Jakarta. Dan dokumen ini mesti meminta kode untuk membukanya. Kalau tidak, nggak boleh dibuka. Jadi bagaimana caranya saya mendapatkan itu masih rahasia itu, Adinda tuh. Ya. Nanti ada masanya. Tetapi dokumen itu sudah saya copy. Tebal sekali, mungkin mencapai 300-an lembar. Tapi katalog. Katalog berbentuk judul-judulnya saja ya. Berbentuk judul-judul yang mesti kita buka itu dengan kode tertentu. Kode tertentu. Antara lain yang agak menarik di situ adalah kita selama ini tidak tahu kalau ada orang mengatakan bahwa antara Aceh pesisir dengan Gayo itu ada semacam kurang akrab apa segala macam. Ternyata berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh militer Belanda itu tahun 1875 sampai 1891 ada 2.000 pasukan khusus dikirim oleh Raja Linge untuk bersatu dengan pasukan di Aceh pesisir. Berperang itu di depan Aceh. Dikenal pasti 9 orang di antaranya adalah sudah syahid dan dikuburkan di makam pahlawan Meru. Siapakah mereka ini? Ya. Cuma sayangnya Adinda, di atas pusara mereka oleh pemerintah dibangun sebuah gudang di situ sehingga tidak kelihatan lagi. Dari mana ini saya tahu? Dari keluarga famili di Tiro. Sebab di situ terdapat makam pahlawan Tengku Syedi Tiro Muhammad Samang, Tengku Syedi Tiro Muhammad Amin, kemudian Tengku Syedi Tiro Muhammad Hasan, dan Tengku Tiro Abdul Wahab. Jadi di atas pusara pejuang dari Gayo itu yang berdasarkan pengakuan Belanda itu sudah dibangun sebuah gudang. Sebelah kanan ya, kalau nanti Adinda kawan-kawan pergi berkunjung ke makam pahlawan di Meru itu, Aceh Raya. Sebelah kanan pintu gerbang itu ada gudang situ. Di bawahnya itulah terdapat 9 pejuang dari Gayo di situ.
Dari mana ini? Berdasarkan laporan rahasia dari militer Belanda. Disebutkan nggak siapa nama-namanya itu? Namanya ada di dalam dokumen itu. Oh, oke. Jadi bukan dakwaan Yusra Habib Abdul Ghani. Ya. Sebab kita penulis sejarah ini, kalau salah kita tulis akan berakibat kepada kiamat. Itu makanya saya pribadi mesti hati-hati. Kalau tidak cukup fakta, sebaiknya jangan kita tulis. Umpamanya lagi, Adinda, umpamanya lagi. Pada tahun 1627, tolong kawan-kawan mencatat baik tahun ini. Ya. 1627, Sultan Aceh sudah membeli sebuah armada yang orang Eropa sendiri tidak sanggup membelinya dari Belanda. Dan kapal inilah yang digunakan untuk mempertahankan dan menyerang Malaka dalam beberapa seri peperangan ketika itu. Coba tahun 1627 Aceh sudah mampu membeli armada. Kalau sekarang mungkin harganya dalam 10 triliun. Iya. Coba. Dan beberapa dokumen lain yang berhubung dengan bendera umpamanya. Ini bukan saya ini, tetapi perlu saya kemukakan kepada bangsaku, bangsa Aceh. Jumlah bendera yang dimiliki oleh Aceh berdasarkan penelitian dari Profesor David dari Montreal University, Kanada, sebanyak 60 bendera Aceh, 60 model. 60 model. Berdasarkan penelitian dari Profesor Philip dari Montreal University, Kanada. Bukan karangan Yusra Habib ini ya? Bukan karangan Habib. Penulis ini sudah berlang-lang buana sampai ke Montreal University di Kanada mendapatkan dokumen-dokumen ini ya. Jadi dengan kata lain bermakna hampir seluruh dunia inilah mendapatkan dokumen. Baik Bang, sangat banyak sekali sebetulnya yang mau kita bahas. Cuma waktu kita ini tanpa terasa sudah menunjukkan pukul 17:04. Saya ini tidak tahu ini waktu kita cuma 1 jam. Jadi pukul 16 sampai ke pukul 17. Tapi ini perbincangan baru di tingkat awal sebetulnya. Baru tingkat awal, betul itu. Baru tingkat awal perbincangan kita. Kita belum masuk ke bagian-bagian dalam dari bincang budaya ini. Tapi ya begitulah, memang sesuatu yang kadang-kadang nanggung ini akan merangsang kita untuk mengetahui lebih lanjut ya. Baik, sebagai penutup saya kira Bang Yusra Habib. Ya. Abang tadi sudah menyebutkan bahwa seluruh buku yang Abang tulis itu memiliki referensi yang kuat. Ada referensinya semua, bukan retorika, ya. Tapi punya referensi. Nah, ke depan ini Bang, apa sebetulnya yang dibutuhkan ya untuk Aceh ini dalam rangka merekonstruksi sejarah-sejarah ini semua? Apakah perlu, beberapa waktu lalu ada yang menyarankan antropolog dari Universitas Malikul Saleh
menyarankan ini Saudara Al-Khaidar, ini tolonglah diterbitkan album foto-foto yang ada di Belanda, di Leiden, foto-foto tentang Aceh, itu ada sekitar 1.500 beberapa lembar foto, diterbitkan foto albumnya sehingga kita tahu. Nah, ternyata kemudian Abang tadi juga menginformasikan banyak sekali dokumen-dokumen yang belum muncul ke permukaan. Jadi yang buku-buku yang ada selama ini ya, masih terbatas. Sebetulnya masih banyak hal-hal lain yang harus kita ungkap dan kita publikasikan karena bahannya sudah ada. Nah, saran Abang untuk kaitan ini apa yang kira-kira yang harus dilakukan ini? Oke, Adenda. Tetapi sebelum kita memasuki ke tahap itu, saya ingin merangsang kepada kita sekarang ini, terutama para penulis sejarah, kan. Kalau umpamanya penulis asing itu berkata sungsang tentang Aceh dalam buku, jawab dengan buku. Itu baru standar, Umpamanya pengalaman kita kemarin, Adinda. Ya, tentang Dr. Zuliani Hidayah ya. Zuliani Hidayah itu. Ya. Dia menulis tentang asal usul perkataan Gayo itu yang dia sendiri tidak mampu mempertanggungjawabkan. Ya. Dan itu bersumber dari buku Ampun Zainuddin tahun 1970-an itu buku dikeluarkan di Medan yang berjudul Tarikh Aceh. Jadi ketika orang Gayo mau membela atau mau menerangkan perkataan itu, jangan dengan emosi, jangan dengan Facebook. Kalau sudah Zuliani itu menulis melalui buku, jawab secara akademik melalui buku, tampillah Yusra Habib. Ya. Yang membantah pernyataan Dr. Zuliani Hidayah ya. Iya, kebetulan yang menulis juga doktor, yang membantah juga doktor. Juga seorang doktor. Jadi kelasnya sama-sama kelas berat. Ya, jangan sampai terjadi yang lawan itu kelas bantah, yang lawan satu lagi kelas berat, mampus lah itu kelas bantah itu. Ya, baik, itu buku saya ingat itu buku ditulis oleh Dr. Zuliani Hidayah dalam Ensiklopedia Suku Bangsa Indonesia, diterbitkan oleh Yayasan Obor kalau saya tidak salah, buku itu yang kemudian Abang bantah dalam buku Gayo dan Kerajaan Linge ya itu. Ya. Dan waktu proses kita mau menantang dia dalam forum diskusi macam itu, saya minta kepada Adinda Salman Yoga, Dinda, coba telusuri di mana itu Zuliani itu. Sampai di Jakarta dia pun dah pergi itu menyelusuri ke Senayan itu di Departemen Pendidikan. Terus kemudian tidak lama kemudian beliau telepon, Bang, beliau sudah tinggalkan kita. Ya, saya dengar begitu. Sudah meninggal. Betul, ya. Jadi masih banyak ini buku-buku yang sungsang tentang Aceh. Umpamanya, Dinda. Umpamanya. Ada buku ditulis oleh juru runding Indonesia. Yang ditulis oleh Profesor Hamid Amaluddin. Damai untuk Aceh. Dia sebagai peserta juru runding itu menulis sebuah buku. Sudah tentu versi itu versi Indonesia. Ya. Mengapa juru runding GAM tidak ada seorang yang intelektual yang berani untuk menulis buku itu? Belum barangkali, Bang. Belum. Karena kemarin
Satu lagi tadi, Dinda. Ada Farid Hussein. Farid Ya. Hussein. Betul. Ini dia bukunya kan? Ya, betul. Tapi tidak ada yang bantah. Sebab di dalam buku ini antara lain yang selain dari cerita-cerita masuk hutan apa segala macam itu, antara lain beliau mengatakan bahwa Aceh itu memberontak oleh karena hana bertemu bubungkuh. Bahasa Aceh kan? Ya. Geredemu kerubungkus. Berbungkus. Atau perlakuan dari pemerintah pusat tidak adil kepada Aceh. Mereka tidak boleh kita salahkan, Adinda, karena tidak tahu sejarah. Kalau dia tahu sejarah, tidak akan berkata seperti itu. Dan inilah penulis-penulis asing ini tentang Aceh ini mau mereka punya agenda politik. Jadi kalau kita kalau mereka menulis dalam bentuk buku, kita siapkanlah. Kalau dia menulis dalam jurnal, kita jawab dengan jurnal. Kalau dia menulis dengan tesis, kita jawab dengan tesis. Kalau dia tulis melalui Facebook, kita berjawab melalui Facebook. Jadi harapan saya kepada generasi sekarang ini, kita yang segala macam, supaya coba bekerja atau berpikir secara profesional dan sekaligus untuk selain daripada syarat-syarat yang awal tadi saya katakan bahwa menempatkan cara pandang kita itu kan, selain daripada itu ada kata kunci di agenda yang boleh dipegang dan boleh dicatat, bahwa kalau kita menulis satu isu, apakah itu dalam artikel, untuk coba masukkan diri kita ke dalam teks itu ya. Emosional kita, sentimen kita, pengetahuan kita, sehingga publik akan boleh mencatat, oh rupanya ini penulisnya. Jadi penulis melebur ke dalam teks yang dia tulis. Ya. Penulis itu mesti melebur ke dalam teks itu, jadi merupakan seperti penampakan kalau istilah dalam tarikat itu, penampakan diri di dalam teks itu. Ya. Umpamanya itu puisi Adinda Fikar yang berjudul Jakarta itu. Orang GAM sendiri nggak berani ngomong seperti itu tuh. Kenapa Fikar boleh ngomong? Bincang GAM. Karena itu puisi. Karena itu puisi. Ya, cara pandang puisi beda dengan cara pandang politisi. Ya. Baik, Bang Yusra Habib. Saya ingin tutup bahwa keseluruhan dari perbincangan kita ini, bahwa kita mempunyai tanggung jawab besar ke depan, harus bekerja sama dengan pemerintah Aceh. Apakah mereka berminat atau tidak? Sebab Adinda, saya mau ungkapkan untuk kalimat terakhir sekali ini, bahwa seorang penulis di zaman Abbasiyah dan di zaman Umayyah, seorang penulis itu dibayar oleh pemerintah atau penguasa seberat buku, berapa berat bukunya dibayar sama negara itu dengan emas. Itulah penghargaan pada seorang penulis. Itulah penghargaan penulis. Oleh sebab itu, laporan Ibnu Baitutah yang sampai masuk ke wilayah Pasir di Sumatera diterbitkan oleh Sultan Maroko kan.
Ya. dibayar oleh Sultan Maluku, berapapun price-nya kami akan bayar. Begitulah pentingnya Itulah penghargaan literasi. Ya. Jadi pemerintahan yang ada sekarang ini, Adinda yang jawab. Baik Bang, tanpa terasa ini waktu saya sudah dikasih kode dari tadi oleh tim kreatif kita karena waktunya sudah melebihi 15 menit. Tapi saya karena menurut saya ini perbincangan yang sangat menarik dan jarang-jarang ya. Karena itu rencana tadi mau membacakan beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar, tapi nampaknya tidak bisa kita penuhi semua. Ini ada beberapa komentar saja yang menyatakan ada hadir. Ini Ijal Win Argayuni Ari Kenawat hadir ama katanya. Kemudian Winata Gayu Ari Jakarta juga hadir Bang. Windy Abdul Latif Rusdi Ari Toeran hadir C. Windy Win Sikaul Ari Ketol juga hadir. Irman Gayo ini keren dan lain-lain. Murijal Hamzah ini ada menatap mantap Bang Yusra dan Bang Fikar. Ada lagi penyair dari Sumbar Berdarah Aceh ini Muhammad Subhan. Mantap Bang. Kemudian ada Murijal juga berkomentar buku atas nama penulis Ari Lutlinge juga menari. Anda tahu ini apa menari. Baik ya, itulah saya kira perbincangan kita pada sore hari ini menjelang maghrib waktu Indonesia bagian Barat. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Abangda Dr. Yusra Habib Abdul Ghani, SH, seorang cendekiawan Gayo, cendekiawan Aceh yang berdomisili di Denmark, yang sekarang sedang menyiapkan 6 buku yang segera terbit, segera meluncur, yang diterbitkan oleh Denmark, oleh Malaysia, oleh penerbit di Jakarta dan di Aceh. Sebelumnya Bang Yusra Habib juga sudah menulis buku pembantaian Marsusi di Gailues, pembantaian Marsusi, cerita tentang Marsusi. Ini buku yang jarang terungkap, peristiwa yang jarang terungkap. Kemudian ada Gayo dan Kerajaan Linge, kemudian ada legenda falsafah, legenda yang baru saja akan segera meluncur juga. Dan saya kira ya, sebagai seorang cendekiawan dan seorang penulis buku sejarah, Bang Yusra Habib Abdul Ghani adalah seseorang yang sangat teliti, penting, dan memiliki referensi-referensi yang demikian kuat, dan ini memperkaya khasanah pengetahuan kita. Sebagai kata penutup dari saya ingin mengutip pernyataan dari Bang Yusra Habib. Menulislah dengan referensi, Jangan menulis hanya berdasarkan untuk retorika saja. Mari menulis dengan referensi, artinya punya bahan-bahan yang terpercaya, bukan menulis hanya untuk kepentingan retorika. Kemudian kalau kita ingin menulis sesuatu, ini menarik pernyataan Bang Yusra Habib. Apabila kita ingin menulis sesuatu, maka cobalah penulis melebur ke dalam teks tulisannya, sehingga penulis dan teks menjadi satu kesatuan yang bisa dibaca oleh publik. Itu saya kira yang bisa saya tangkap dari dialog 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit ini. Saya Fikar Weda, ya dari Pepantaran Bukit Golf Cilengsi Cibubur Jakarta, Bang Yusra Habib di Denmark, Eropa, dan dibantu oleh satu tim kreatif dari Serambi Podcast di Banda Aceh, menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih sudah ikut serta dalam kegiatan ini, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Apa yang kita percakapkan, apa yang kita bincangkan malam sore menjelang malam hari ini adalah bagian dari kekayaan intelektual kita, bagian dari kekayaan kebudayaan kita. Sebagai penutup, saya
akan mengutip pernyataan dari filsuf tadi, alangkah sepinya dunia apabila hanya diisi oleh satu kebudayaan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembali ke Banda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haji Yusra Habib Abdul Ghani lahir di Kenawat, sebuah kampung di Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah pada 12 April 1954. Ia menempuh pendidikan dasar hingga STM di Takengon dan kemudian melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tak sampai di situ saja, Yusra Habib kembali melanjutkan pendidikan dan lulus ujian persamaan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1984. Memulai karirnya, Yusra Habib pernah menjabat sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 69 Jakarta. Semasa hidup di Jakarta, Yusra Habib aktif terlibat dalam berbagai organisasi, baik kemahasiswaan maupun organisasi keagamaan. Selain itu, ia juga produktif sebagai penulis, khususnya terkait hukum. Karyanya pun sering dimuat dalam media di Jakarta. Yusra juga pernah menjabat menjadi pemimpin redaksi di sejumlah media. Perjalanan Yusra Habib ke luar negeri dimulai saat hijrah ke Malaysia dan bergabung dengan gerakan Aceh Merdeka. Selama di Malaysia, ia memimpin Biro Penerangan GAM di Kuala Lumpur. Di tahun 1992, Tengku Hasantiro menunjuknya sebagai pemimpin rombongan 44 menduduki kantor UNHCR Kuala Lumpur. Kemudian diberi mandat sebagai kepala kantor GAM di Malaysia dan terlibat sebagai juru runding GAM dalam perundingan dengan sejumlah negara. Ia juga pernah ditangkap dan ditahan sebagai tahanan Intern Security Act atau ISA pada tahun 1998. Setelah terjadi kerusuhan di Kem Semenyih, ia dan beberapa tahanan politik Aceh dikirim oleh UNHCR ke negara ketiga, yaitu Denmark. Selama di pengasingan, Yusra semakin aktif menulis. Artikelnya banyak dimuat di Harian Serambi Indonesia dan sejumlah media online lainnya. Ia pun mengeluarkan sejumlah buku seperti Self-Government, Status Aceh dalam NKRI, Gayo, dan Kerajaan Linge, serta banyak lagi. Di tahun 2013-2016, Yusra meraih gelar doktor pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kerajaan Malaysia. Uniknya, gelar doktor ini diraih tanpa melalui jenjang S2. Putra Tengku Abdul Ghani dan Cut Wan Juriah ini berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul Sejarah Perjuangan Mendaulatkan Negara Islam Aceh 1873-2005.